mengucapkan kata-kata kasar untuk melawan mereka. Saya yakin juga ini sikap dari tokoh-tokoh bangsa seperti Pak Tri dan keluarganya, Pak Sutioso, Pak Walrosi dan keluarganya. Mereka juga enggan untuk menanggapi itu. Tapi saya yakin dalam hati kecil mereka sedih. Upaya mereka untuk menjaga Indonesia ternyata menuai bully dari sebagian kecil orang yang tidak mempunyai moral dan tidak mempunyai adab yang baik sebagai manusia Indonesia. Mereka diolok-olok dengan kalimat-kalimat yang sangat tidak pantas. Meskipun ada beberapa yang sudah minta maaf, mengklarifikasi. Tapi saya prihatin. Prihatin benar ya. Kita mengalami degradasi etika dan moral. Kalau semua pelanggaran-pelanggaran atau cacat etika dan moral itu dianggap biasa-biasa saja, kita mengalami yang namanya banalitas sosial. Artinya kita mengabaikan kesalahan-kesalahan dianggap wajar-wajar saja. Apa yang disampaikan oleh para purnawirawan TNI itu adalah bagaimana mereka menjaga Indonesia, bagaimana mereka mendukung Presiden Prabowo. Dan mereka juga mengatakan, jangan sampai terjadi kalau ada apa-apa dengan Presiden Prabowo, lalu digantikan oleh orang yang kapabel. Dan kenyataannya harus mereka akui, Gibran belum pantas menjadi seorang wakil presiden. Itu kenyataan objektif, kenyataan faktual yang harus mereka akui. Apa kelebihan seorang Gibran selain jadi anak seorang Jokowi? Apa kelebihannya? Apa kapasitas-kapabilitasnya yang bisa kita harapkan untuk menjadi wakil presiden atau mungkin bahkan lebih dari itu? Sampai sekarang pun kita tidak pernah tahu apa yang sudah dilakukan oleh seorang Gibran. Seperti dalam video monolog kemarin. Kalau monolog, setiap hari pun saya juga bermonolog. Yang diperlukan dari seorang wakil presiden itu adalah berani melakukan dialog. Bertatap muka dengan mahasiswa, akademisi, koalisi masyarakat sipil. Mereka berani berdialog. Berani nggak Gibran menghadapi hal itu? Menghadapi mahasiswa saja? Saya tidak yakin dia mempunyai argumen-argumen atau narasi-narasi yang runut, yang masuk akal, yang bisa menyadarkan kita bahwa dia pantas menjadi wakil presiden. Jadi sahabat Indonesia, ini keprihatinan saya kepada orang-orang yang melakukan bully atau mengolok-olok para tokoh-tokoh bangsa dengan sangat tidak hormat, sangat keterlaluan. Saya sebagian mengenal. Saya mengenal Bapak Tri Sutrisno, saya mengenal Bapak Walrosi, saya mengenal dekat Bang Yos, saya mengenal tokoh-tokoh yang lain. Jadi saya tahu persis intensi mereka apa. Mereka bukan barisan sakit hati, mereka orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Mereka sudah sepuh, sudah di atas 75 tahun, bahkan 80 tahun, bahkan lebih dari itu. Tidak ada yang ingin mereka dapatkan kecuali ingin menjaga Indonesia ini menjadi baik-baik saja. Legacy mereka itu akan sangat aneh rasanya kalau tokoh-tokoh sekaliber Pak Tri Sutrisno, Pak Walrosi, Pak Sutioso, dan tokoh-tokoh yang lain tidak memberikan opini atau a priori terhadap keberadaan Gibran ini. Karena ini akan menjadi alarm buat kita. Jangan sampai ini terjadi. Makanya kami, termasuk saya pribadi, mendoakan agar Pak Prabowo selalu sehat, kuat, bisa menyelesaikan pengabdiannya sampai tuntas. Itu harapan saya. Jadi sekali lagi sahabat Indonesia, ini keprihatinan saya sebagai anak bangsa. Saya bukan siapa-siapa. Saya pun sering sekali dibully. Seolah saya itu basal. Siapa yang membayar saya? Tidak ada. Pada saat dulu saya membela Pak Jokowi, tidak ada juga yang membayar. Dari TikTok. Masa? Mm-mm. Oh, Memang kayak gitu kak, emang. oh gitu ya.
Terasa nggak pernah ngabsen kayaknya. Baru ini aku lihat seru betul PK mereka itu. Aduh, gila. Tegang betul. Tapi kalau lawan KCK kok kalah terus ya Bang Den? Aku nggak ngerti juga. Iya, aku juga apes banget lawan KCK itu. Kok lawan KCK aku kalah terus loh, serius. Tadi si KCK lah lawannya tadi. Aku gini kok lawan KCK itu aku gak tahu kenapa si KCK itu bujang ya. Iya. Mall terus ya? Iya. Sekarang lawan siapa tadi tuh? Kalah ya. Ben, tadi lawan siapa? Gaspol. Langganan. Gaspol kah? Heeh. Tadi si Chester tuh lawan KCK itu. Makanya kok kalau lawan KCK itu aku apes banget. Mau pagi, mau sore, mau malam. Kalah kah? Itu kalau Pendernya kuat itu. si KCK Si itu. KCK itu pendernya kuat ya. Pendernya kuat si Anu tuh Andika itu. Semol-semolnya kalah juga. Iya makanya. Padahal tiap-tiap layapan kita menang penonton kan. Kalah Nggak juga. ngerti. Aku juga nggak ngerti. Aneh emang Si KCK itu. Andika sih biasanya cuma merebutkan poin aja langsung lari dia, tapi tadi enggak dia. Biasanya meruntuhkan win langsung kabur dia biasanya tuh Andika itu. Saya turun dulu semua, mau keliling dulu. Makasih semua. Siap Bang Uca, makasih banyak Bang Uca. Iya iya, makasih udah Follow ya naikin. Bang Uca. Itu aku penasarannya itu gara-gara kok Bang Danar marah kah atau gimana? Enggak, Bang Nanan enggak marah, dia enggak mudah meraja orangnya. Cuma dia lihat lawannya, kalau lawannya menye-menye kerja tuh malas dia kerja itu. Apa malas dia bantu itu. Malas masuk dia. Kalau lawan kita itu menye-menye kerja, misalnya suruh Anu enggak melawan misalnya kan. Kerjanya menye-menye lah pokoknya lawan kita itu. Sayang poinnya kalau lawan menye-menye gitu. Iya benar. Nah, itu malas dia. Dia bukan malas bikin sama kita, malas sama musuh kita itu biasanya dia tuh. Ya, yang kerjanya menye-menye biasanya itu malas dia. Biasa kalau lawan kita Gaspol nggak mau dia agak menye-menye kerjanya Gaspol tuh. Iya kan, siapa yang dia nggak mau tuh? Gaspol lah. Gaspol dikasih tanda itu. Jayabaya. Nggak mau dia kalau Gaspol lawan lagi kita. ke Jayabaya. Nggak mau lagi Bang Danar ke Jayabaya masalahnya. Ya kan? Kok Jayabaya Bang Iya, Danar nggak mau masuk kan? Bang Danar tuh senangnya nyemongin Aras. Siapa ya? Si AUJ kayaknya ya juga. Iya Uje. Senang dicemongin. Kalau si Iwan saya di bloknya Iwan tuh. Rasa Nggak bisa masuk Ya. ke Iwan. Saya kan biasa nyebrang dulu sebelah, ngintip dulu kekuatan lawannya berapa, bilang sama host kita. Kekuatan lawan berapa, bilang kita. Tadi si Anu KCK kebetulan nggak di bloknya saya. Enak saya keluar masuk tempat dia tadi. Jadi intelnya. keren juga. Cuma Iwan aja yang saya di bloknya Iwan itu. Tapi menang nggak pernah kalah Bang si Sekali aja. oh sekali Dikasih kesempatan sama Dana sekali si Andika itu. Udah menang sekali dia kan dihantamnya lagi 25, sangkanya Dana tidak mampu ngejar 25. Dihantamnya lagi langsung ngumpet dia lama, ngumpet terus lama nggak ada anu. Sekali match terakhir dihantamnya 35. Udah itu dikabut sama Dana, dikasih kabut. Langsung dihantam 38, aku langsung nyebrang, aku lihat kabur si anunya, Andikanya, udah ndak ada lagi. Berarti udah limit dia 35 dia anunya. Poinnya. Langsung kabur dia. Seru banget dia nyari. Sini sekarang siapa lagi yang PK nih? nggak ada sepi kayaknya. Oh, enggak ada. Oh AUJ lawan nggak ada ini. Oh J kah? SD Veteran ada Sinjan lagi lab nih lawannya Letter kayaknya si Syukur lawan Letter kan. Oh, letter ya? Ya. Sinjan nggak tahu lawan siapa Sinjan ini. Apakah lawan siapa namanya?
Apakah dia lawan Pak Joni? Tidak tahu. Terus anu juga yang di blognya aku si Ejon itu. Di blokin juga aku Ejon tuh. Ejon dulu host kita ya, Jon. Hah? Ejon dulu host kita. Iya, tapi pindah nyebrang dia kan? Nyebrang. Iya, terus nama akunnya yang baru tuh Radio Kusut ke apa? Nggak ada kusut. Nah, itu kan si Ejon itu. Udah aku izin rungkat ya. Di blokinnya saya si Ejon. Aku izin rungkat ya Bang Anti. Oh Bang, iya, makasih udah dinaikin. Bang Abdul Ahmad, Bunda Tiwi, Bunda Yet, Bunda Endang, Mama Rani, Kak Gusti. Duluan ya, makasih banyak rezekinya ya. Makasih ya. Izin. Makasih udah Assalamualaikum dinaikin. warahmatullahi wabarakatuh. Siap, abangku sama-sama. Ya orang mah pikir aja. Tinggal Jadi wali kota 2 kali, jadi gubernur sekali, presiden 2 kali. Masa mesti bilang ijazahnya palsu? Emang negara ini negara main-mainan apa? Emang presiden main-mainan apa? Nah itu betul. Jadi selama Ini bukan pejabat- calon, pejabat- bukan pejabat- cuma calon kepala desa. Orang calon kepala desa aja ketat loh mas persyaratannya. Apalagi wali kota, gubernur, apalagi ini untuk jadi orang nomor 1 presiden. Waduh. Lah iya, jadi pikirannya gimana? Emang negara Indonesia itu negara mainan? Pejabat kita pejabat mainan atau presiden kita presiden mainan gitu? Aneh gitu. Kita sekarang tinggal lihat aja, kita tinggal saksikan nanti kelanjutan dari gugat ijazah Jokowi ini. Siapa nanti yang akan menjerit? Udah, kalau saya sih berharap sesuai apa yang dilakukannya, ya itulah yang harus diterima. Kalau toh Jokowi memang terbukti, nanti apa yang diterima dia itu konsekuensinya. Yang Iya. pasti saya pastikan Roy Suryo akan menerima konsekuensi dari hasil fitnahan-fitnahannya yang ditujukan pada Jokowi. Itu aja nanti, lihatlah ini. Iya betul lah. Kalau buat saya pribadi silakan, masalah ijazah kan, palsu Iya. ataupun palsu ataupun asli, kan? Begitu permasalahannya. Kalau sampai ijazahnya palsu, berarti pejabat kita semuanya belon semua berarti. Ya kan? Chaos Itu yang aja. pasti kan. Lah iya. Bisa-bisa kembali ke zaman kerajaan lagi nih nanti. Banten kerajaannya lain. Jawa Timur lain. Nah itu kalau sampai itu betul-betul terjadi di Indonesia, tapi nggak mungkin. Ya cuman kok yang dipermasalahkan Bapak Jokowi aja. Sekalian semuanya lah pejabat yang lainnya, presiden-presiden yang dulu, periksa semua ijazahnya asli apa palsu kan gitu. Jangan Pak Jokowi Ya, aja dong. Kayak kemarin Suryo itu udah mulai menggiring opini lagi bang. Apa menggiring opini itu katanya di data di KPU di Bawaslu itu yang SBY ada, Gus Dur ada, Megawati ada, cuma Pak Jokowi yang gak ada. Nah di situ udah mulai menggiring opini. Padahal bodohnya apa ya, Gus Dur emang dipilih rakyat waktu itu, Megawati dipilih rakyat kan bukan, MPR. Iya. Nggak ada itu namanya di situ di Komisi Pemilihan Umum. Nggak ada data di Komisi Pemilihan Umum. Wong Komisi Pemilihan Umum aja nggak melakukan pemilihan umum kita untuk Gus Dur sama Megawati. Nah di situ aja udah mulai menggiring opini seolah-olah Jokowi mengamankan data-data pribadi dia yang berkaitan dengan ijazah. Di situlah hebatnya Roy Suryo itu menggiring, mengolok-olok orang-orang yang bodoh, yang mengiyakan atau mengamini apa yang menjadi persepsi Roy Suryo dan kawan-kawan seperti Tipa, Simon, Risman. Lah iya, seharusnya kan datang aja dulu. Kata menurut mereka itu kan apa namanya, menurut mereka itu harus silaturahmi itu apa namanya itu, ke rumah Pak Jokowi
Bukannya Ya mereka itu silaturahmi malah mubahalah. iya, apa sih namanya sih? Lupa lagi saya. Ya mubahalah lah di situ, Mubahalah. meluruskan persepsi. Nah, iya betul. Kenapa harus diisukan dulu, disebarluaskan dulu? Iya. Kan memang udah ada rencana. Nggak baik. Susah sih bang, kalau orang udah ditutupi dengan kebencian, dibaluti dengan kebencian, kebaikan sekecil apapun udah nggak ada. Yang ada, tiba-tiba dia langsung seneng Roy Suryo nemu ijazah ini bisa nih, ini bisa nih. Nah itu. Ini banyak yang naik, cuman nggak mau ngomong, nggak jelas. Gak apa-apa, naik aja. Kita berbincang-bincang aja. Kita bukan mau bukan mau saling hujat kok di sini. Silakan aja yang memang masih ragu ijazah Jokowi palsu ya kita bicara logika. Yang ngomong ijazah palsu mereka sendiri yang palsu itu. Mereka yang palsu ijazahnya itu. Kayak Ada kan itu pengacara dari salah satu pengacara penggugat ijazah palsu Jokowi justru malah dia ketahuan yang ijazahnya palsu. iya itu, dia sendiri yang palsu ijazahnya itu. Tuhan itu nggak tidur bang. Tuhan itu nggak tidur nggak. Jadi suatu saat, oke lah kecepatan secepat kilat sekalipun kebohongan mereka, suatu saat akan tersalip oleh kebenaran. Betul, sehebat apapun otak mereka dalam menjalankan misi kejahatannya tetap akan dikalahkan oleh kebenaran walaupun cepat atau lambat. Iya betul bang. Pokok secerdas apapun itu Rismon, sehebat apapun itu ahli telematika yang ada di otak Roy Suryo, oke dia menang sesaat. Nanti akan dibuktikan. Tuhan itu akan membuktikan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bung. Selamat siang. Yo selamat siang juga. Ya. Silakan bang, mau narasi apa? Tentang ijazah Pak Jokowi silakan.